Ini doa kami, ya Tuhan, untuk Engkau berbagian di dalam hidup kami, menguasai kami, supaya kami umat-Mu ini boleh hidup di dalam kesatuan satu dengan yang lain. Kami merindukan damai sejahtera-Mu itu hadir dalam rumah tangga kami, dalam gereja kami, dalam kehidupan pelayanan kami. Dan biarlah firman-Mu pada pagi hari ini boleh kembali menuntun kami, untuk kami boleh diarahkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, mengerti maksud Tuhan. Dan Roh Kudus bantulah kami, bantulah hamba-Mu yang terbatas ini, untuk boleh menyampaikan firman dengan tepat sebagaimana yang Kau kehendaki. Bahkan Roh Kudus bantu setiap kami semua, supaya kami boleh mengerti firman, merespons firman itu, bahkan melakukan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan boleh berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini dan boleh berbagi firman untuk kita renungkan bersama-sama. Izinkanlah saya menyampaikan salam dari kami semua yang melayani di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Dan terima kasih untuk dukungan gereja ini melalui pelayanan para alumni, mahasiswa praktek, bahkan saudara-saudara yang mendukung kami di dalam doa dan dana untuk pekerjaan ini boleh berlangsung dengan baik. Baik secara gereja maupun secara pribadi yang memperhatikan seminari kami. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Saudara, di dalam kebaktian ini saya diminta untuk menyampaikan eksposisi dari Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 22 yang saya berikan tema dipersatukan melalui karya Kristus. Mari kita membuka bagian firman dari Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Kalau saudara sudah mendapatkannya, saya akan membacakan untuk saudara dan saudara boleh memperhatikan bagian ini. Efesus 2 ayat 11 sampai 22, demikianlah firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan.
Saudara, di dunia ini kita bisa menemukan berbagai dinding yang memisahkan satu ruangan dengan ruangan yang lain, bahkan juga menemukan berbagai dinding yang memisahkan satu tempat dengan tempat yang lain. Salah satunya, saudara, karena satu perbedaan ideologi, itu menyebabkan Jerman Timur pada zaman itu meletakkan kawat berduri sepanjang 160 km di perbatasan Berlin Timur. Kawat berduri ini kemudian diganti dengan dinding beton setinggi 6 meter dan sepanjang 155 km. Selama 28 tahun dinding itu tegak berdiri dan memisahkan penduduk di daerah itu. Apa yang terjadi, saudara? Dinding itu justru menyebabkan ketegangan di antara masyarakat yang ada di sana. Tapi satu saat politik dunia itu berubah. Sampai pada tanggal 9 November tahun 1989, tembok itu dihancurkan. Tembok itu dirobohkan. Dan dicatat, saudara, mulai tengah malam berbondong-bondong orang datang ke tempat itu. Mereka dikatakan merayakan satu perayaan robohnya tembok itu. Sejak waktu itu warga Jerman itu bebas melintasi perbatasan itu. Bahkan diperkirakan kurang lebih 2 juta orang berkumpul, saudara, pada pekan itu yang dicatat sebagai pesta jalanan terbesar sepanjang sejarah. Untuk apa, saudara? Untuk merayakan robohnya sebuah tembok pemisah. Dan saya pikir, saudara, robohnya tembok pemisah itu adalah sesuatu yang layak untuk dirayakan. Mengapa, saudara? Karena keterpisahan itu memang tidak enak. Keterpisahan itu hanya membawa ketegangan. Keterpisahan itu, saudara, menghilangkan damai sejahtera yang bisa kita rasakan. Dan saya harus katakan tembok Berlin ini hanyalah sebuah gambaran kecil di dalam sejarah kehidupan manusia. Mengapa? Karena rupanya ada berbagai tembok-tembok lain, saudara, yang bisa memisahkan manusia. Tembok itu memisahkan manusia dengan Allah. Sehingga manusia itu tidak dapat berelasi dengan Allah. Manusia itu jadi punya perasaan curiga dengan Allah. Manusia itu menjadi tidak enak berhubungan dengan Allah. Manusia itu menganggap Allah jahat, menganggap Allah tidak adil, tidak bisa mengerti dengan Allah. Sampai akhirnya ada satu keterpisahan. Mereka malah bertindak membenci dan melawan Allah di dalam kehidupan dosa mereka. Dan apa yang terjadi, saudara? Damai sejahtera di dalam hati manusia itu kemudian tidak ada. Damai sejahtera itu kemudian hilang di dalam hati mereka. Tidak saja memisahkan antara Allah dengan manusia, kita juga menemukan tembok yang memisahkan manusia dengan sesamanya. Mungkin kita tidak menjumpai tembok secara fisik begitu. Tetapi saat ini kita bisa menjumpai di dalam gereja itu ada tembok-tembok rasial, tembok budaya, tembok sosial, tembok-tembok kelompok-kelompok tertentu, bahkan tembok-tembok karena perselisihan, karena perbedaan pendapat. Yang tidak saja terjadi di gereja, saudara, bahkan terjadi di rumah. Kita menemukan tembok pemisah relasi antara suami dengan istri, antara orang tua dengan anak, antar saudara. Tetapi saya ingin katakan, tembok ini juga mencabut damai sejahtera di dalam hati umat manusia itu. Tetapi ini bukan rencana Allah, saudara. Sebab Allah sendiri adalah pribadi yang diliputi damai sejahtera. Dan Allah itu selalu ingin membagikan, menghadirkan damai sejahtera di dalam kehidupan umat manusia. Dan ini diwujudkan di dalam karya Kristus.
Peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus itu, saudara, adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Kebangkitan itu tidak akan terjadi tanpa kematian, dan kematian itu tidak ada artinya tanpa kebangkitan. Di dalam kesatuan kematian dan kebangkitannya inilah kita menemukan pekerjaan Allah yang sempurna itu. Yang tidak saja berkaitan dengan kita itu akan masuk surga atau masuk neraka. Tetapi saudara, ini berkaitan juga ada satu era baru yang dikerjakan melalui pekerjaan salib. Apa itu, saudara? Kuasa salib itu dikatakan merobohkan tembok-tembok pemisah antara Allah dengan manusia dan antar manusia itu sendiri. Kebenaran inilah yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, saudara, ketika dia menyatakan di dalam Efesus pasal 2 yang tadi kita baca. Kebenaran yang pertama adalah karya Kristus itu mempersatukan Allah dan manusia. Saudara, ada banyak tempat yang ternyata kita itu tidak bisa masuk sembarangan. Bahkan mungkin kita tidak bisa bersikap sembarangan. Misalnya saudara, kalau kita itu lihat istana presiden gitu ya. Tentu kita tidak bisa masuk secara sembarangan. Jangankan istana presiden, rumah tetangga kita juga kita tidak bisa masuk sembarangan. Nah saudara, kalau misalnya saudara mau masuk ke tempat istana presiden, maka harus ada protokolnya. Harus ada caranya. Mengapa demikian? Karena di sana ada sosok yang terhormat, di sana ada sosok yang penting, di sana ada sosok yang harus dijaga keamanannya, sehingga tidak semua orang itu bisa masuk. Ada permohonan untuk bertamu, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, ada protokol yang harus dipatuhi. Namun saudara, ada orang-orang tertentu yang lebih bebas untuk masuk dan keluar. Siapa itu saudara? Mungkin istrinya presiden, kalau presidennya punya istri, begitu ya. Mungkin itu anaknya presiden. Pasti dia akan mendapatkan keleluasaan untuk bisa masuk keluar di dalam istana itu. Mereka bisa bebas karena mereka memiliki relasi yang dekat itu. Relasi antara Allah dan manusia itu menjadi rusak ketika manusia itu jatuh di dalam dosa. Ada tembok yang menghalangi manusia untuk bisa bebas menghampiri Allah. Mengapa? Karena Allah itu kudus. Manusia itu bergumul di dalam dosanya. Tetapi saudara, kerinduan Allah untuk membawa manusia balik, untuk membawa manusia itu bersekutu dengan dia begitu besar. Karena itu dia memanggil umatnya melalui firman-Nya. Ia memberikan para imam, para nabi, supaya apa? Umatnya ini bisa dekat dengan dia. Bisa menghampiri dia. Sampai pada akhirnya ia memberikan anaknya yang tunggal itu datang ke dalam dunia ini. Mati disalibkan untuk menggenapi akan rencananya. Untuk mewujud nyatakan kerinduan Allah yang rindu bersekutu dengan manusia itu. Oh saudara, rahasia besar ini diungkapkan sekali lagi oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Kata karena itu di dalam ayat 11 yang mengawali perikop ini menunjukkan hubungan dengan perikop sebelumnya ayat 1 sampai 10 yang sudah saudara bahas yang lalu. Ditunjukkan kepada kita itu punya kehidupan lama. Kehidupan lama yang kemudian adalah satu kehidupan yang rusak. Kehidupan yang jauh dari Allah. Kehidupan yang dikatakan tanpa Kristus itu. Sampai akhirnya kita itu dihidupkan oleh Kristus. Oleh karya Kristus di atas salib itu. Akhirnya apa saudara? Mereka yang mati secara rohani karena dosa itu dihidupkan kembali oleh pekerjaan Kristus. Paulus itu menjelaskan dengan kalimat, mereka yang dahulu jauh sekarang sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kata-kata jauh, dekat, ini biasanya digunakan oleh tulisan-tulisan para rabi pada zaman itu, saudara.
untuk menunjukkan bahwa orang-orang non-Yahudi itu disebut kaum yang jauh. Sedangkan orang-orang Yahudi itu disebut golongan orang yang dekat. Dan di dalam konteks ini, dahulu jauh itu menggambarkan orang-orang non-Yahudi yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan kemudian apa? Mereka itu kemudian masuk di dalam persekutuan orang percaya pada zaman-zaman awal yang sebagian besar itu adalah orang-orang Yahudi. Dan di antara orang-orang Yahudi ini, saudara, ada satu istilah, mereka yang pindah agama. Mereka yang bergabung di dalam persekutuan mereka ini disebut membuat jadi dekat. Jauh dari Allah itu artinya apa? Pemisahan dari Allah. Dan di bawah dekat ini artinya mereka berrekonsiliasi dengan Allah. Gambaran terbelahnya bait suci itu, saudara, ketika Yesus disalibkan, menunjukkan apa? Bahwa karya Kristus itu merobohkan tembok pembatas. Relasi antara Allah dengan manusia itu dipulihkan kembali. Di dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 20 menyatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Kristus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Saudara, bagaimana kita itu berani datang menghampiri Allah di dalam segala keberdosaan kita. Kita datang kan mengaku dosa, meminta ampun kepada Tuhan. Tetapi apakah kemudian itu membuat kita langsung jadi kudus? Saudara, ternyata tidak, bukan. Kita kembali lagi jatuh di dalam dosa, di dalam keseharian kita. Bagaimana kita yang jatuh bangun ini, saudara, bisa berani menghampiri Allah? Tetapi puji Tuhan, ada karya Kristus di atas salib, di dalam segala kelemahan kita, di dalam segala keberdosaan kita itu diizinkan datang kepada Tuhan. Saudara, bulan ini adalah bulan reformasi. Tentu saudara nanti akan memperingatinya sebagai hari reformasi. Dan saudara melihat beberapa tokoh-tokoh reformasi yang mungkin dikemukakan. Dan ada satu kisah saudara dalam kehidupan seorang reformator, yaitu Martin Luther. Satu saat saudara dia terjebak di dalam satu badai yang besar di tengah-tengah perjalanan. Dan kemudian hampir saja dia itu disambar petir, saudara. Sampai akhirnya dengan ketakutannya dia itu berjanji untuk dia menyerahkan diri menjadi seorang biarawan. Peristiwa itu, saudara, mengubah arah hidupnya. Dia memutuskan untuk berhenti, meninggalkan studinya di dalam bidang hukum, dan kemudian masuk di dalam biara. Dia berpikir di dalam kehidupan biara itu akan menolong dia jadi orang yang kudus. Di dalam biara itu akan menolong dia menemukan damai sejahtera. Dia berpikir bahwa dengan meninggalkan dunia, kemudian dia menjaga dirinya dengan aturan yang ketat, maka dia akan mendapatkan kelegaan di dalam jaminan keselamatan. Tetapi saudara, yang terjadi justru sebaliknya. Semakin dia berusaha hidup suci, semakin dia itu merasa hina. Semakin dia itu merasa berdosa. Dia mengaku dosa setiap hari. Bahkan diceritakan kadang dia mengaku sampai 6 jam. Nyebutin dosanya satu-satu, saudara. Dia nginget-nginget kesalahan-kesalahan yang kecil-kecil yang dia lakukan. Ia berpuasa, ia berdoa dengan disiplin, ia berbuat baik sebanyak mungkin. Tetapi setiap kali dia keluar dari ruang pengakuan dosa itu, saudara, hatinya tidak tenang. Kenapa, saudara? Muncul ketakutan yang baru. Dia berpikir, apa saya sudah mengaku semuanya? Jangan-jangan nanti ada dosa yang saya lupa, nggak saya akui. Kalaupun dia mengaku, dia bertanya dalam hatinya, apakah saya itu betul-betul sungguh-sungguh mengaku dosa? Apakah hati saya betul-betul menyesal?
Jangan-jangan tidak. Maka dia ragu-ragu, dia berkata, apakah Tuhan itu mau mengampuni saya? Oh saudara, ia hidup di dalam ketegangan antara apa? Antara rasa bersalah dan usahanya untuk dia menebus dirinya sendiri itu. Di dalam pikirannya saudara, Allah itu hakim yang menuntut kesempurnaan. Ia pengen melihat Allah itu tidak murka kepada dia. Tetapi selalu merasa betapa dia susah melihat Allah yang seperti itu. Sampai dia pernah berkata, kalau aku bisa percaya Tuhan itu tidak marah kepadaku, aku itu bisa berdiri di atas kepalaku karena sukacita. Artinya apa? Mungkin dia bisa jungkir balik bersukacita kalau bisa berpikir Allah itu tidak marah sama dia. Tetapi saudara, di dalam salah satu persiapan mengajarnya dia menemukan kebenaran dari surat Roma pasal yang pertama. Ketika dia membaca tentang frase kebenaran Allah. Yang selama ini dia pahami sebagai kebenaran Allah itu adalah Allah yang akan menghukum manusia yang berdosa. Tetapi ketika dia membaca di dalam Injil kebenaran itu, kebenaran Allah itu dinyatakan dari iman kepada iman. Pandangannya itu kemudian dibukakan. Ia menyadari bahwa kebenaran Allah itu bukan seperti cambuk penghukuman, melainkan kasih karunia yang membenarkan orang berdosa melalui iman kepada Kristus. Oh saudara, saat itu dia berkata seluruh beban yang menekan hatinya bertahun-tahun lamanya seolah-olah itu diangkat. Kapan itu saudara? Ketika dia melihat karya Kristus. Ketika dia menemukan anugerah Allah di dalam Kristus. Ia merasa seolah-olah, dia berkata seolah-olah saya itu dilahirkan kembali. Saya melihat pintu surga itu terbuka. Di mana dia disambut, saudara. Di sini kita lihat, Luther itu melihat salib Kristus itu bukan lagi simbol murka, melainkan simbol kasih yang membebaskan. Apa yang tidak dapat dicapai dengan disiplinnya dia, apa yang gak bisa dicapai dengan doanya, air matanya, sekarang dia terima dengan apa? Imannya. Dan untuk pertama kalinya Luther itu merasakan sebuah kelepasan yang sejati. Dia merasa diperdamaikan dengan Tuhan. Saudara, mereka yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka itu mendapatkan status yang baru. Hidup mereka itu dikuduskan, dibenarkan, dilayakkan oleh pengorbanan Kristus. Mereka disebut anak-anak Allah. Sehingga mereka dimampukan untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Sekarang apa saudara? Allah yang Maha Kudus itu bisa kita deketin. Bisa kita datangin. Bahkan saudara, kita itu bisa disertai oleh Dia di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita boleh bersama-sama di dalam persekutuan dengan Tuhan. Di dalam apa? Jatuh bangunnya diri kita yang lemah tidak berdaya ini saudara. Yang kadang masih diikat dengan kekuatan daging. Tapi ada karya Tuhan yang memurnikan dan menyempurnakan kita. Karena itu saudara, sebagaimana Paulus saya juga menyerukan yang sama kepada saudara. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Sebab Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dengan cara apa saudara? Dengan mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. Menerima anugerah itu. Maka saudara kita akan diperdamaikan dengan Allah. Dan jika kita sebagai orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah, maka hiduplah sebagai orang yang berdamai dengan Allah. Nikmatilah persekutuan dengan Allah itu sebagai sesuatu yang indah. Bukan sebagai orang yang curiga tentang perbuatan Allah.
Nikmatilah perjalanan hidup saudara dengan penyertaan Allah. Dan jadilah tenang di dalamnya. Saudara, ternyata tidak berhenti sampai pada tembok antara surga dan bumi itu dihancurkan. Yang kedua ini Paulus menunjukkan tembok di tengah umat percaya pun dirobohkan. Karya Kristus itu, saudara, mempersatukan umat Allah. Wah, saudara, kadang bicara tentang ini ngomongnya enak ya. Lagu yang kita nyanyikan pun enak, saudara ya. Kalau kita lagi nyanyi dalam Yesus kita bersaudara, ya. Jadikanlah kami satu. Aduh, saudara, menyentuh sekali. Tetapi mau tidak mau kita melihat satu fakta, di gereja kita bisa menemukan tembok-tembok yang memisahkan satu dengan yang lain. Di rumah kita bisa menemukan tembok itu. Bahkan kalau kita lihat di dalam kehidupan gereja Tuhan, kita lihat di dalam sejarah gereja Tuhan, ada perpecahan-perpecahan gereja di sana. Sekalipun beberapa tahun kemudian kita anggap sebagai, ini sebagai perluasan kerajaan Allah. Tetapi kita tidak bisa menutup mata kita bahwa ada perselisihan di dalamnya. Ada gegeran di antara orang-orang percaya. Dan sebagaimana gereja di masa kini, kita juga bisa menemukan bahwa gereja pada masa mula-mula juga bergumul dengan kesatuan umat ini, saudara. Ketika Paulus katakan golongan tak bersunat, siapa ini, saudara? Itu adalah orang-orang non-Yahudi yang pada saat itu berada di gereja bersama golongan yang bersunat, yaitu orang-orang Yahudi. Tentu saja, saudara, mereka itu memiliki banyak perbedaan. Perbedaan secara budaya, perbedaan secara pemikiran, dan itu menyebabkan terbangunnya tembok di antara mereka. Mereka menjadi apa, saudara? Saling tidak peduli, sibuk dengan kelompoknya masing-masing. Mereka cenderung berebut kekuasaan, berebut pengaruh. Dominasi yang terjadi di gereja pada masa itu tergantung pada golongan mana yang kuat. Yang lebih kuat, yang lebih berpengaruh, itu akan menjadi yang menentukan gereja. Sehingga saudara, konflik itu sering tak terhindarkan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Namun saudara, Paulus menegaskan sebuah kebenaran. Bahwa karya Kristus di atas salib itu menghadirkan damai sejahtera. Harusnya bukan permusuhan. Jikalau lambang salib itu dipasang besar di depan gereja, lambang salib itu dipasang besar di tengah-tengah gereja, di dalam gedung gereja, maka seharusnya apa, saudara? Damai sejahtera itu yang ditinggikan di tengah-tengah kehidupan orang percaya, di tengah-tengah kehidupan umat Tuhan. Sebab kuasa salib itu, saudara, tidak saja menyatukan antara Allah dengan umatnya, tetapi juga menyatukan umat itu sendiri. Orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus itu sekarang dipersatukan di dalam gerejanya. Supaya apa? Supaya mereka itu bisa bersama-sama hidup sebagai satu keluarga yang mendukung dan membangun gereja. Oh saudara, ini desain Tuhan. Karena itu tidak bisa orang Kristen kemudian berkata, saya pokoknya akan percaya Tuhan. Saya tidak ke gereja kan tidak apa-apa. Nggak bisa, saudara. Tuhan itu mendesain saudara dan saya. Ketika kita itu diselamatkan, kita itu dihisapkan, masuk di dalam kehidupan jemaat yang bersama-sama ini, saudara. Untuk disatukan di sana. Dan kita diajak untuk hidup di dalam persekutuan dan persaudaraan. Ayat 17 itu menyatakan, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat.
Orang Yahudi digambarkan golongan yang dekat. Kenapa? Karena mereka bangsa yang dipakai Tuhan untuk menghadirkan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Sedangkan orang-orang non-Yahudi digambarkan sebagai golongan yang jauh. Mungkin mereka itu nggak pernah mendengar berita tentang nabi-nabi. Mereka mungkin nggak tahu tentang janji kedatangan Mesias itu. Mereka ini nggak termasuk umat perjanjian. Tetapi saudara, anugerah Tuhan itu tidak saja menjangkau orang-orang Yahudi. Karena itu orang-orang yang jauh ini sekarang masuk di dalam gereja sebagai satu kesatuan umat pilihan. Dan ayat 18 menegaskan oleh Kristus. Sekarang kedua pihak yang beda ini loh saudara ya. Yang rawan gegeran ini, ya, itu dikatakan ada dalam satu roh. Sama-sama dapat jalan masuk kepada Bapa. Dan gambaran ini saudara lebih jelas lagi di dalam ayat 19 sampai 22. Paulus itu menegaskan orang-orang non-Yahudi ini bukan lagi orang asing. Orang-orang non-Yahudi ini jangan dianggap sebagai pendatang. Melainkan apa? Kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Mereka jadi bagian di dalam pembangunan rumah Tuhan yang dibangun oleh Kristus dan menjadi tempat kediaman Allah. Oh saudara, betapa indahnya ini. Pekerjaan salib itu mempersatukan jemaat. Karena kita ditebus dengan darah yang sama. Darah Kristus. Kita dipimpin oleh Raja yang sama, yaitu Kristus. Kita dipersatukan di dalam Kristus dan dipanggil untuk hidup di dalam kesadaran sebagai satu keluarga. Sebagai satu bagian di dalam gereja Tuhan. Apa yang harus dilakukan, saudara? Bagaimana kita bisa membangun relasi satu dengan yang lain? Kita bisa berbeda memang. Berbeda secara suku, berbeda secara bahasa, berbeda secara usia, berbeda secara pendidikan, berbeda secara status sosial, berbeda pemikiran, berbeda pendapat. Tetapi saudara, kita itu diikat di dalam satu keluarga Allah. Yang Tuhan kehendaki apa saudara? Menghadirkan damai sejahtera itu di tengah-tengah keluarga ini. Kita diharapkan menjadi satu keluarga yang saling menopang di dalam segala keperbedaan kita. Di dalam segala ketidaksempurnaan kita. Kita mungkin bisa disakiti oleh orang, tapi kita juga berpotensi menyakiti orang. Dan itulah gereja Tuhan, itulah keluarga kita, saudara. Dan kadang-kadang di tengah-tengah kelelahan kita karena konflik satu dengan yang lain, karena susah lagi ngomong, akhirnya apa yang kita lakukan? Kita bangun tembok pemisah. Sampai apa? Suami sama istri males ngobrol bareng. Orang tua dan anak susah untuk berkomunikasi. Capek. Kelelahan kita di dalam konflik, kita bangun tembok di gereja kita. Daripada saya ngomong sama dia gegeran, Pak, lebih baik enggak usah ngomong. Daripada deket-deket sama dia nanti jadi masalah, lebih baik enggak usah dekat. Saudara, ingatlah, karya Kristus itu membawa kita masuk di dalam satu era yang baru. Era apa itu saudara? Era rekonsiliasi. Di mana kita boleh bersatu dengan Allah dan bersatu dengan sesama kita. Bahkan Roh Kudus itu saudara dianugerahkan di dalam kehidupan kita secara pribadi. Supaya apa? Supaya ada buah di sana saudara. Sampai akhirnya apa? Kita bisa menerima satu dengan yang lain di dalam segala kelemahan. Kepada kita diberikan hati yang mengasihi.
untuk kita bisa mengampuni satu dengan yang lain. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Natur daging kita itu lebih sering ingin kita puaskan, bukan? Kita lebih suka memuaskan dengan kemarahan kita. Kita lebih suka memuaskan dengan kata-kata yang tajam kepada orang lain. Sampai akhirnya kita juga merasa dipuaskan dengan tidak lagi berhubungan dengan orang lain. Itulah kita, saudara. Tetapi itu bukan rencana Tuhan. Sebab Tuhan ingin damai sejahtera itu hadir di dalam kehidupan kita. Perjalanan kita sebagai anggota keluarga Tuhan itu panjang, saudara. Dan kalau kita hidup di dalam satu perselisihan, hidup di dalam membangun tembok, capek. Coba bayangkan, kalau saudara mau ikut tur seminggu begitu ya. Waktu berangkat tur, sudah gegeran sama temen tur itu, saudara. Seminggu itu tidak enak, saudara. Jengkelin ya. Tapi coba kalau saudara mulai ikut tur dengan hati yang lebih terbuka, menyaman, saudara akan ikut tur itu senang. Itu cuma seminggu. Gambaran gereja Tuhan itu sebagai satu perjalanan keluarga yang begitu panjang. Saudara yang berada di dalam satu keluarga, perjalanan suami, istri, anak, orang tua itu kan panjang. Anak itu bisa jengkelin kita bertahun-tahun, saudara ya. Dikasih tahu tidak bisa, dikasih tahu ini melakukan kesalahan lagi. Kita bersama dengan pasangan yang sama-sama punya kelemahan, yang akan membawa kita di dalam ketidaknyamanan. Kalau kita biarkan itu bagian dalam hidup kita sebagai ketidaknyamanan dan justru kita membangun tembok pemisah, perjalanan panjang itu akan melelahkan. Apa yang harus kita upayakan, saudara? Menghadirkan damai sejahtera itu. Mengupayakannya di dalam hidup kita. Mencoba mengerti orang lain daripada sekedar dimengerti. Mencoba terus mengampuni di dalam segala keterbatasan kita untuk mengampuni orang lain. Membangun jembatan dan bukan membangun tembok. Beberapa waktu yang lalu, saudara, seorang teman bercerita kepada saya tentang permasalahan di dalam sebuah gereja. Ada masalah yang sederhana. Ada satu tim pelayanan yang melakukan pelayanan secara rutin dan harus berlatih. Dan kemudian di tim ini, saudara, adalah seorang rekan yang beberapa kali datang terlambat. Karena dia terlambat, teman-temannya jadi nunggu. Dan itu beberapa kali, saudara. Sampai akhirnya satu saat ketika dia terlambat, seorang rekan dia itu menegur dia. Kok terlambat? Sampai akhirnya membuat yang lain jadi terganggu. Mau mulai tidak bisa mulai karena dia nggak datang-datang, saudara. Orang ini bisa terima, saudara, ditegur karena dia merasa salah. Masalahnya, saudara, pada saat itu ada dua rekan lagi datang telat. Dua yang datang telat ini sama yang tadi negur, gak ditegur. Maka yang tadi ditegur itu kemudian menjadi marah, ya. Marahnya begitu besar karena dia merasa, kok kamu negur saya tapi dua orang yang telat tidak kamu tegur. Dia lupa, dia bolak-balik telatnya, saudara. Tetapi itu yang terjadi, saudara. Timbul perselisihan di antara kedua orang ini sampai akhirnya pembimbing turun tangan mencoba mendamaikan. Tetapi teman saya itu kemudian berkata, sepertinya sih sudah beres, Pak. Tapi sebetulnya enggak beres. Kenapa? Karena satu dengan yang lain sudah tidak bisa lagi berelasi dengan baik. Dan dia katakan, ini cuma salah satu yang terjadi di dalam gereja. Pelayanan bisa saling membuat orang bergesekan satu dengan yang lain. Teman pelayanan antara majelis dengan hamba Tuhan dan sebaliknya, saudara. Bisa menjadi bagian di dalam kehidupan persekutuan orang percaya. Jikalau kita itu terus menyimpan rasa sakit hati,
dan mulai membangun tembok pemisah. Damai sejahtera itu tercabut, saudara, dari persekutuan orang percaya. Tercabut dari keluarga-keluarga orang percaya. Tuhan itu merindukan kita itu bisa paham, kita itu ada di dalam satu keluarga. Di dalam perjalanan yang masih panjang itu, saudara, kita diajak untuk apa? Lebih terbuka untuk orang lain. Bisa menegur, perlu saudara teguran itu. Tapi bisa merangkul juga. Bisa mendisiplin, tapi juga bisa mengasihi. Itulah keluarga yang Tuhan inginkan. Bukan tembok yang dibangun, tetapi ada jembatan yang dibangun di sana. Karya Kristus itu, saudara, membuat relasi kita dibangun kembali dengan Tuhan. Kita yang berdosa ini diterima oleh Tuhan. Dan sekarang Tuhan mengharapkan apa? Kamu yang berdosa itu, terimalah satu dengan yang lain. Kalau kita yang tidak sempurna ini diterima oleh Dia yang sempurna itu, biarlah kita yang tidak sempurna ini menerima ketidaksempurnaan satu dengan yang lain. Coba membuka ruang untuk pengampunan, membuka ruang untuk kembali mengasihi. Karena itu saudara, hari ini saya ingin mengundang saudara-saudara dari kebenaran yang kita lihat. Jikalau di dalam kehidupan saudara, saudara merasakan tidak memiliki persekutuan dengan Allah. Saudara merasa Allah yang terlalu jauh. Saudara merasa curiga dengan Allah. Dan saudara tidak bisa berelasi dengan Dia. Ada satu tembok yang memisahkan saudara. Atau saudara bergumul di dalam dosa-dosa saudara. Dan saudara merasa dosa-dosa saudara ini membuat saudara tidak bisa menghampiri Allah. Oh saudara, lihatlah kebenaran firman ini. Allah yang rindu saudara untuk bisa balik kepada Dia. Dia menantikan saudara untuk balik. Apa yang harus saudara lakukan? Terimalah Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Katakan di dalam hati saudara, Tuhan, saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Hadirlah di dalam hidup saudara. Maka disitulah saudara, tembok itu akan dihancurkan. Saudara akan memiliki persekutuan dengan Allah. Roh Kudus akan memberikan damai sejahtera di dalam hati saudara. Dan saudara akan menjadi orang-orang yang dituntun Tuhan, disertai Tuhan di dalam perjalanan hidup saudara. Tetapi saya ingin tidak hanya berhenti di sana, saudara. Jikalau saudara adalah orang-orang yang sudah menjadi bagian di dalam kehidupan orang percaya, dipersatukan oleh Kristus. Hadirkanlah damai sejahtera itu di dalam persekutuan saudara. Di dalam rumah tangga saudara. Di dalam gereja saudara. Di dalam pelayanan saudara. Mari saudara kita yang tidak sempurna ini sama-sama bisa saling terima satu dengan yang lain. Kita yang sama-sama berdosa dan bisa saling menyakiti ini. Sama-sama mengampuni. Sama-sama memaafkan. Bukan membangun tembok yang memisahkan. Kalau ada rasa permusuhan, ampunilah. Kalau ada rasa curiga, lepaskanlah. Kalau ada rasa ketidakpedulian satu dengan yang lain, buanglah itu. Kita dipanggil untuk hidup sebagai anggota keluarga Allah. Dan menghadirkan damai sejahtera di dalam gereja Tuhan, di dalam keluarga itu. Dan biarlah saudara adalah orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah. Sekarang boleh menghadirkan damai sejahtera. Sementara dunia itu saudara kehilangan damai sejahtera. Jikalau gereja Tuhan juga kehilangan damai sejahtera. Di mana orang bisa mencari ketenangan. Karena itu Tuhan tidak membiarkan itu. Dia mati di salib. Menghadirkan damai sejahtera
dan akan memakai saudara sebagai orang-orang yang membawa damai sejahtera itu. Amin. Saudara, dengarkanlah panggilan Tuhan di dalam hidup saudara. Sekali lagi, kalau saudara yang merasakan tembok pemisah antara saudara dengan Allah, datang kepada Dia. Sekali lagi saya katakan, terimalah Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dosa saudara tidak bisa jadi tembok untuk yang akan memisahkan saudara dengan Allah. Di dalam Kristus, ketika saudara mengakui dosa saudara, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tembok itu diruntuhkan. Nikmatilah persekutuan dengan Allah. Katakan kepadanya, ya Tuhan, ampunilah segala dosa saya. Saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan Roh Kudus akan memberikan damai sejahtera di dalam hati saudara. Kalau ada di dalam hati saudara satu kepahitan, satu dengan yang lain, kepahitan dengan pasangan saudara, kepahitan dengan anak, kepahitan dengan orang tua, kepahitan dengan mertua, kepahitan dengan menantu. Ada tembok pemisah antara saudara dengan rekan pelayanan saudara. Di dalam kelompok-kelompok gereja saudara rasakan tidak damai sejahtera. Dengarkanlah suara Tuhan. Lepaskanlah pengampunan itu. Hadirkan damai sejahtera melalui kehidupanmu. Dan kau akan melihat damai sejahtera di dalam keluargamu, damai sejahtera di dalam pelayananmu, bahkan di dalam gereja. Jika engkau merasa sulit, berserulah kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah saya bisa mengampuni, melepas pengampunan itu bagi saudara-saudara saya. Tuhan, tindiklah kami pada pagi hari ini. Kau melihat hati yang sedang diarahkan kepadamu dan menantikan Engkau memimpin hidup mereka. Sekarang Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu meliputi saudara-saudara kami yang ingin relasi mereka dengan Tuhan diperbarui di dalam Kristus. Kau mendengar doa mereka dan hadirkanlah damai sejahtera. Kau melihat pergumulan kami juga dalam relasi satu dengan yang lain. Tuhan, kerjakanlah karya Roh Kudus itu di dalam hati umat-Mu untuk bisa melepas pengampunan dan boleh menggandeng saudara-saudaranya kembali, baik di tengah keluarga maupun di tengah pelayanan dan gereja Tuhan. Berkatilah umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati saudara.